Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama Sekolah Kader Lewuh Rati. Karena Bapak Kodari sudah bergabung, baiklah kita akan mulai diskusi kita. Diskusi kedua yang membahas tentang kondisi politik Indonesia sekarang dan menuju 2024. Namun sebelum itu perkenalkan saya Samutasi selaku moderator dan Bapak Muhammad Kodari yang akan menyampaikan materi kita yang hari ini. Namun izinkan saya menyampaikan Muhammad Kodari, nama lengkap Dr. Muhammad Kodari, SPSI, MA 73 dari University of York di University of Inggris, S3 bidang ilmu politik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karir, Direktur Eksekutif Indobarometer, Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia pada Juli 2005 sampai Oktober 2006, Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia pada tahun Juli 2003 sampai Juni 2005, Chief Editor Majalah Kandidat, Campaign and Election Magazine Agustus 2003 sampai Juni 2004, peneliti di Center for Strategy and International Studies November 2002 sampai Juli 2003, kolumnis dan pengamat politik sejak 1999 sampai sekarang. Peneliti di Institut Studi Arus Informasi pada Mei 1999 sampai September 2001. Baik, saya persilahkan untuk Bapak Muhammad Kodari untuk menyampaikan dengan materi kita pada siang hari ini dengan topik kondisi politik Indonesia sekarang dan menuju 2024. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang. Terima kasih atas undangannya pada kesempatan kali ini. Saya mau cek dulu suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas. Halo? 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 Oke ya? Siapa yang bisa bantu jawab? Jelas. Oke, ini yang menayangkan presentasi saya siapa? Saya sendiri atau dibantu di sana? Ini sementara kita bantu, Bang. Oke, sudah ditampilkan ya materi dari saya? Sudah. Oke, baik. Saya langsung saja. Mungkin soal perkenalan dulu ya. Saya nanti kalau ketemu dengan teman-teman di Palangkaraya pada khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya nanti bisa saling menyapa. Karena mungkin sebagian sudah tahu bahwa sebetulnya Palangkaraya itu kampung halaman saya yang kedua. Karena saya masa kecilnya di Palangkaraya. Jadi sebetulnya terima kasih tadi biografinya udah sangat lengkap. Tapi kalau mau ditambahkan, saya TK-nya Tunas Limba 2. Sekarang sudah tidak ada lagi lokasinya karena sudah jadi BRI atau toko
1.500 itu depan Masjid Nurul Islam. Kemudian saya SD-nya di Panarung, di Jalan Jati, SD Pandut 2A, sekarang sudah jadi SD berapa itu saya lupa. Dan saya sempat kelas 1 dan kelas 2 di SMP 2 Jalan Diponegoro. Sebelum kelas 3 saya pindah ke Palembang. Dan saya sering pulang pergi ke Palangkaraya ya. Makanya tadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya lihat saya nanti say hello, ya perkenalkan namanya, terus kemudian ya, bilang kita ketemu di mana. Sayang sekali saya belum ada jadwal ke Palangkaraya. Seandainya memungkinkan, sebetulnya sih pengen ketemu dengan teman-teman langsung ya. Apalagi nih rupanya katanya acaranya di lain kan dulu waktunya di UI di Depok. Jadi UI itu semenjak 97 bukan lagi Jakarta domisilinya, tapi di Depok ya, masuk Jawa Barat. Ya, jadi dulu saya HMI juga di Depok ya, saya HMI Depok walaupun memang mayoritas kita saya ada di kelompok studi ya. Kelompok studi mahasiswa UI, saya ketuanya tahun 596 kalau tidak salah ya. Oke, saya tolong Pak moderator ya, atau siapa yang jadi operator, tolong ke halaman 3 ya, dari halaman 4. Halo, operatornya, tolong dimajukan slide-nya ke halaman 4. Halo Bang. Slide-nya dimajukan ke halaman 4. Kalau nggak kedengaran, saya aja nanti yang ngerjain sendiri. Oke ya. Jadi saya aja yang operator, turunin anunya slide-nya. Orang keluar saya pasang sendiri. Tolong tutup slide-nya, saya sendiri yang operasikan. Sudah. Ini slide saya sudah kelihatan belum? Halo? Sudah Bang. Yang ngomong satu aja, moderator aja yang suaranya ada, jangan kebanyakan orang. Oke ya, jadi untuk memahami politik Indonesia, menurut saya kalian harus paham 3 dasar ya. Boleh tahu nih peserta ada berapa orang? Moderator. 30 peserta Bang. Oke. Di via Zoom sama di virtual. Yang ada di aula HMI Palangkaraya. Iya. Coba tanya tuh yang lulusan alumni fisik berapa orang? Kelihatan nggak di situ? Tahu nggak Anda? 1 orang Bang. Oh, yang lain belum. Nggak ada yang jurusan nggak ada jurusan fisik, nggak ada yang sosial. Tidak ada Bang. Oke, ya moderator harus tahu audiensnya siapa, bicaranya siapa ya, supaya bisa memberikan materi. Ditolak kan? Oke, saya lanjut ya. Jadi Bang Salih. karena kebetulan memang banyak mayoritas ini bukan lulusan atau bukan kuliah di Visipol begitu ya. Jadi sebetulnya memang ini sangat relevan disampaikan. Pertama, kalau kita mau bisa membuat analisa politik yang baik, itu kita harus paham dengan yang namanya piramida kekuasaan.
itu piramida kekuasaan nanti saya sampaikan. Yang kedua, sebagai sebuah masyarakat dan bangsa, sebetulnya di Indonesia ini ada spektrum ideologi politik. Jadi walaupun masyarakat Indonesia gitu ya, itu seolah-olah tunggal, tapi sebetulnya masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Paling tidak secara spektrum ideologi politik. Jadi bukan hanya berbeda-beda secara suku, secara agama, tapi sesungguhnya berdasarkan ideologi politik juga ada spektrumnya, ada variasinya. Ya, karena di Indonesia ini sangat dominan sangat mayoritas Islam, gitu ya, 87%. Kalau di Kalimantan Tengah komposisinya lebih bervariasi sedikit, kalau nggak salah sekitar 70-75 banding 25-30. Ya. Tapi Islam itu sebetulnya tidak tunggal. Ya. Jadi Islam tidak tunggal. Jadi dalam Islam sendiri juga ada variasi. Kemudian berdasarkan pelaku politik, ya, berdasarkan pelaku politik ini nanti kemudian ada turunan-turunan lagi nih nanti. Pelaku politik dilihat dari kacamata misalnya pusat daerah, dilihat dari lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan seterusnya. Nah, semua pelaku ini nanti saling berinteraksi, dan interaksinya itu kemudian melahirkan keputusan-keputusan politik atau kebijakan-kebijakan politik. Nah, yang namanya kebijakan politik itu sesungguhnya sangat luas, mulai dari amandemen undang-undang dasar atau konstitusi, ya, pembuatan undang-undang, sampai dengan pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintahan di berbagai bidang, kebijakan di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang sosial, bidang pendidikan, dan seterusnya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat ada dua piramida. Kelihatan ya, piramidanya ya, ada dua ya. Masyarakat ya, kelihatan ya. Iya, Bang. Oke, jadi ada dua jenis piramida yang harus dipahami ya dalam politik ya. Pertama itu piramida berdasarkan jumlah. Ya. Jadi kalau berdasarkan jumlah, penduduk Indonesia ini ya, terutama yang dewasa ya, saya sebut yang dewasa karena yang dewasa itu sudah punya pilih, jadi sudah punya pengaruh politik, itu jumlahnya sekitar 200 juta orang. Dalam pemilu 2019 jumlah pemilih itu tercatat 190 juta orang. Anggaplah 200. Nah, 200 juta itu bisa dibagi menjadi 3 kategori, 3 kelompok. Yang pertama yang paling bawah itu ya, ini nih ya. Ini lihat kursor saya nih, ini grassroots atau akar rumput. Ya. Kemudian kelas menengah yang di tengah-tengah, kemudian elit, begitu. Nah, dari gambarnya saja kita sudah bisa lihat, teman-teman sekalian, bahwa jumlah yang terbanyak kalau berdasarkan jumlah, berdasarkan angka, itu adalah grassroots, ya, merah tuh yang bawah itu. Jumlahnya sangat besar. Jadi yang disebut grassroots itu biasanya bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama dari segi pendidikan, dari segi pendapatan, ya. Ya, jadi yang pendidikannya rendah, ya, kemudian pendapatannya juga rendah, itu jumlahnya paling banyak di Indonesia ini. Saya nggak tahu belum hafal berapa jumlah proporsi masyarakat Indonesia berdasarkan pendidikan dalam sensus yang terakhir 2020, mungkin belum keluar ya karena sensusnya baru selesai. Biasanya angka-angka itu baru selesai itu agak lama, 2 tahun 3 tahun. Tapi seingat saya
penduduk Indonesia ya secara keseluruhan itu SD itu sekitar 50-60%. Kemudian SMP itu sekitar mungkin 20% juga. Ya, lalu kemudian SMA itu sekitar berapa 15%. Lalu yang pernah kuliah atau di atasnya seperti kalian ini, seperti kita ini, angkanya cuma sekitar 5% saja. Jadi kalau berdasarkan pendidikan pun kita sudah lihat tuh, dia piramida juga, SD paling banyak, lalu SMP, SMA, lalu kemudian yang pernah kuliah. Nah, middle class ini adalah orang yang ya mungkin pendidikan tinggi ya, enggak saja yang sudah pernah kuliah gitu ya, kalau misalnya mau dimasukkan SMA, terus pendapatannya juga cukup lumayan, ya mungkin bisa dikatakan seperti PNS segala macam itu pasti masuk di dalam middle class. Ya. Intinya mereka-mereka yang kalau urusan makan itu udah nggak pusing tuh. Kalau yang di bawah ini sebagian masih pusing tuh. Besok makan apa enggak itu pusing itu. Oke, nah yang paling atas, yang paling kecil ini adalah kalangan elit. Mereka yang membuat dan mengambil keputusan-keputusan pemerintahan. Ya, pertama-tama tentu di sini adalah misalnya anggota DPR, DPRD, ya, sesuai dengan tingkatannya DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Ya. Kemudian mungkin pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, gitu ya, mengambil keputusan sesuai dengan wilayahnya, ya baik di pusat, di provinsi, ya di kabupaten kota. Termasuk di dalamnya juga presiden. Nah, ini mungkin yang paling tinggi nih, di ujungnya nih warna kuning ini untuk presiden. Menteri-menteri. Ya. Nah, ini jumlahnya nggak banyak nih. Seluruh Indonesia mungkin cuma puluhan ribu saja. Gitu. Jadi elit ini sangat-sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Nah, walaupun jumlahnya sedikit, teman-teman sekalian, kalau kita bicara keputusan, terutama dalam menjalankan pemerintahan, itu kekuasaan yang paling besar adalah kalangan elit ini, ya, yang kuning ini. Ini saya pindah ke piramida terbalik ini ya. Jadi kalau dilihat dari kacamata kekuasaan, elit ini yang secara jumlah itu paling sedikit, itu secara kekuasaan paling besar. Ya, yang bikin undang-undang siapa? Berapa orang? Ya. Ya, anggota DPR 550 orang, ya ditambah ya presiden, menteri-menteri begitu, jajaran kementerian, ya itu cuma ratusan orang. Nah, kemudian yang di tengah ini middle class, ya pengaruhnya lebih besar karena mereka ini walaupun sedikit, tetapi biasanya suaranya nyaring, suaranya kencang gitu. Karena kenapa suaranya kencang? Karena mereka sekolahnya tinggi, pengetahuannya luas, akses informasinya juga banyak, mereka tahu perkembangan, mereka biasanya punya sikap, punya aspirasi, dan yang tidak kalah penting adalah di zaman sekarang ini dengan adanya media sosial, mereka adalah orang-orang yang berisik, dalam tanda kutip ya. Gitu. Karena mereka punya HP ya, yang smartphone, mereka punya pulsa ya, yang bisa dipakai untuk nge-tweet, untuk Instagram, begitu ya, atau mereka punya akses WiFi. Gitu. Nah, sementara yang grassroots, yang paling bawah ini, ya mungkin HP-nya bukan HP smartphone, ya, cuma bisa telepon ya suara saja gitu. Kemudian ya mereka juga nggak punya pulsa. Boro-boro mau pulsa untuk apa nge-tweet segala macam, buat makan aja susah gitu misalnya. Gitu. Ya jadi inilah realitas pertama yang harus dipahami ya teman-teman sekalian kalau Anda melakukan analisa politik atau menjadi pemain politik. Nah, dalam pemilu, teman-teman sekalian, dalam pemilu, ya, pemilu legislatif, pemilu presiden, ya, itu yang harus diperhatikan ini nih, piramida yang di sebelah kiri ini, yang jumlah ini.
Kenapa? Ya karena ya satu, jumlah yang paling banyak adalah grassroots. Gitu. Yang kedua, dalam pemilu berlaku azas one man, one vote, one value. Mau dia profesor, mau dia nggak sekolah, mau dia dirjen, mau dia, mohon maaf misalnya ya, tukang beca, ya nilainya satu gitu. Nilainya ya satu, gitu ya, sama nilainya. Gitu. Jadi harus bisa memahami apa keinginan dan kemauan dari seluruh masyarakat, terutama dari grassroots. Dan pada pemilu, elit ini ya, itu harus tunduk dan paham apa dimauin grassroots. Kalau mau contoh ya teman-teman ya, kalau mau contoh ya, itu Pilpres 2014. Pilpres 2014. Kenapa Pak Jokowi bisa terpilih sebagai presiden? Siapa orang ini gitu? Ya sebelum jadi gubernur DKI nggak ada yang kenal dengan Pak Jokowi. Sedikit yang kenal gitu. Pak Jokowi juga mohon maaf ya istilahnya dari daerah gitu. Biasanya jadi presiden Indonesia ini ya orang Jakarta, lebih tepat lagi anak Menteng. Menteng itu kawasan elit di sana di Jakarta ya. Di Palangkaraya juga ada Menteng. Tapi kalau Menteng di Palangkaraya masih banyak hutannya. Ya, gitu. Apalagi Mentengnya Menteng ke dalam gitu ya. Masuk dari jalan apa tuh Temunggung Tilung gitu. Nah, itu masih banyak hutan tuh jalannya itu. Walaupun sekarang ya mungkin nanti akan ramai kalau udah tembus ke Soekarno, semua itu udah tembus. Tembus sih sebetulnya, tapi jalannya masih suka ya bagus ya. Gitu, ya. Nah, jadi kenapa kemudian Pak Jokowi bisa jadi presiden walaupun bukan anak Menteng ya? Gitu. Karena grassroots ini menghendaki gitu loh, mereka senang dengan Pak Jokowi. Ya, karena mereka senang dengan Pak Jokowi, ya begitu disurvei, elektabilitasnya tinggi. Nah, karena elektabilitasnya tinggi, lalu kemudian Pak Surya Paloh, Nasdem, mendukung Pak Jokowi jadi presiden. Partai pertama yang mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden itu tahun 2014 itu namanya Nasdem. Kemudian, walaupun banyak orang di sekitar Bu Mega ya, alias kalangan elit itu masih mau Bu Mega maju, gitu. Tapi akhirnya ya melihat hasil survei, yang mereka menyampaikan kepada Bu Mega mungkin bahwa ya ini yang dikehendaki oleh masyarakat yang surveinya tinggi adalah Pak Jokowi. Sehingga akhirnya Bu Mega pun keputusan bahwa sebaliknya teman-teman, pola di sebelah kanan ini dia menjadi dominan ketika pemilunya sudah selesai, ketika pemerintahnya sudah terbentuk, anggota DPR-nya sudah terpilih. Gitu. Kenapa? Yang terlibat itu ada percayakan kepada elit yang ini melalui mekanisme pemilu. Nah begitu anunya siklusnya, gitu ya. Jadi dalam pembuatan kebijakan, dalam pembuatan undang-undang ya, misalnya ya yang dominan adalah elit. Walaupun elit juga sekarang mendengarkan apa yang dimaui oleh grassroots. Bagaimana cara mendengarnya? Macam-macam. Ada acara rapat dengar pendapat, ya. Ada kegiatan-kegiatan yang namanya yang kunjungan ke daerah itu reses, begitu ya. Lalu kemudian ya wawancara, survei, ya ketemu dengan orang seperti saya, meminta masukan dari orang seperti saya, ingin tahu apa maunya masyarakat, dan apa maunya masyarakat itu ya kita cek lewat survei. Jadi ini pemahaman pertama yang teman-teman ketahui. Nah, sebelum saya pindah kepada yang berikutnya, dasar berikutnya, penting untuk dikatakan bahwa apa yang dimaui oleh elit dengan dimaui oleh masyarakat atau grassroots ini kadang-kadang sama, kadang-kadang beda.
gitu. Jadi balik lagi tadi kalau Pilpres 2013, 2014 ya, terutama 2013, elit PDI misalnya masih mau Bu Mega, tapi masyarakat maunya Pak Jokowi. Gitu. Ya, tapi kalau 2019 sudah sama, elit juga maunya Pak Jokowi, ya, grassroots juga maunya Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi menang. Ya, sebagian elit maksud saya ya, sebagian elit kan Pak Prabowo. Oke, gitu. Nah, ini spektrum, ini daftar yang kedua ya, yang saya sebut sebagai spektrum ideologi politik. Nah, silakan dibaca dulu ya, setengah menit sambil saya minum. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi, kalau kita lihat gambar ini kan ada yang ungu nih, spektrum 1, terus kuning, terus hijau, terus biru, ya, sudah lihat semua ya? Sudah ya? Kita lihat ya. Oke, ya, jadi sebetulnya pertama kita bisa membagi spektrum politik itu secara garis besar ada dua yang paling merah dengan hijau nih, hijau dengan. Oke, jadi secara garis besar masyarakat Indonesia ini saya bagi dua menjadi santri dan non santri gitu, ya. Ya, mohon maaf ini kacamatanya ini perspektifnya ini karena penyederhanaan ya, ini dia garisnya ini penggarisnya yang dipakai ini penggaris komunitas Islam atau Muslim begitu ya. Karena kebetulan nanti secara tradisi juga yang Kristen ya, Katolik, kemudian Buddha itu secara nasionalis. Kedua ya, sementara yang non-santri ini yang kurang rajin gitu. Ya sebetulnya di semua agama juga ada, kayaknya juga Kristen begitu, ada yang rajin, ada yang nggak rajin gitu. Ini kalau sambut asini moderator kayaknya rajin nih kayaknya gereja nih kalau saya lihat kayaknya rajin. Rajin ya. Gitu. Nah, jadi kalau yang ini Islam itu sebetulnya santri itu bisa dibagi dua, santri tradisional, ormasnya itu yang besar itu Nahdlatul Ulama, lalu ada Islam modernis, ormas yang besar itu Muhammadiyah. Oke, apa bedanya tradisional dengan modernis? Tradisional itu adalah Islam yang ikut tradisi ya, waktu Islam itu masuk ke Indonesia, terutama lewat Wali Songo itu ya, dan nah, kemudian ya karena dikritik, karena dikasih masukan, lalu ini kemudian Gereja Magdala mengembangkan mendirikan organisasi Muhammadiyah, lalu yang orientasinya itu apa ya istilahnya kemurnian gitu ya, jadi banyak praktek-praktek yang dilakukan
teman-teman libur itu ditolak oleh Islam modernis karena dianggap atau Muhammadiyah karena dianggap ya itu mengajarkan Islam. Nah, pemahaman yang berbeda ini menimbulkan ketegangan, ya semua agama pasti mengalami ya di Kristen ada ketegangannya sendiri ya Kristen dan Katolik juga produk dari sebuah ketegangan gitu ya, tafsir yang berbeda, pemahaman yang berbeda, mazhab yang berbeda, sehingga akhirnya teman-teman atau saudara-saudara atau para pendahulu Islam tradisional ini kemudian mendirikan organisasi namanya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Muhammadiyah didirikan pada 1912. Ini punya pengikutnya, ini punya pengikutnya sendiri. Kalian Islam paham tuh, gitu ya. Kalau ini mau lebaran namanya sebagai akibatnya kadang-kadang ini dengan ini itu beda tuh anunya kesimpulannya mengenai kapan mulai Ramadan, kapan mulai gitu, menimbulkan ketegangan. Ini kalau sholat tarawihnya 11 rakaat, kalau ini lebih banyak gitu ya. Nah, komunitas ini Islam modernis ini pada saat reformasi tahun 99 ya terjadi kebebasan menyatakan pendapat, bebas mendirikan partai politik, lalu melahirkan partai politik secara resmi namanya PAN. Walaupun dalam Islam modernis ini juga ada kelompok yang lain yang kemudian melahirkan PKS. Gitu. Sekarang di sini ada juga Pak Amin Rais melahirkan Partai Umat. Lalu Anies Mata, Fahri Hamzah melahirkan Partai Gelora. Nah, Islam tradisional NU itu kemudian pada tahun 1999 melahirkan PKB, ya. Lalu P3 ini dulu dibentuk Orde Baru tahun 73. Ini sebetulnya campur-campur, ada tradisional, ada modernis. Tapi makin ke sini, ya kecenderungannya P3 itu arahnya dan pengurusnya itu makin ke Islam tradisional. Nah, di sebelah kiri sini teman-teman sekalian, ya, ini ada non-santri yang pada dasarnya kemudian melahirkan partai-partai nasionalis. Ya, partai nasionalis ini saya bagi dua, nasionalis pasar bebas, artinya ya bagaimana mekanisme pasar bekerja dalam ekonomi. Kemudian ada partai nasionalis intervensionis yang mengatakan bahwa pasar itu ya jangan dibiarkan bebas sepenuhnya, karena kalau dibebaskan sepenuhnya yang kuat akan melindas yang lemah, yang besar akan melindas yang kecil. Karena itu perlu intervensi, ya perlu pemihakan agar yang kecil atau yang lemah ini tetap bisa dalam tanda kutip bisa dijaga atau diselamatkan. Makanya disebut juga sebagai proteksionis begitu. Dan memang dalam retorikanya itu biasanya ya keberpihakan kepada UKM, kepada buruh, petani, nelayan dan seterusnya. Oke, partainya ini ya, yang kelompok ini itu melahirkan PDIP dan belakangan ada Gerindra. Kemudian spektrum kedua ini nasionalis pasar bebas ini ya pokoknya ya total ya Pak Harto dulu membuka pasar, membuka dunia internasional. Setelah sebelumnya itu cenderung tertutup dan konfrontasi ya di zamannya Bung Karno. Lalu ya saya anggap turunan-turunan dari Golkar itu juga ada di sini seperti misalnya Demokrat dan Nasdem. Nah, teman-teman secara tradisional ya secara partai politik biasanya spektrum nomor 3 ini Islam tradisional ini cenderung lebih dekat dengan partai nasionalis, terutama yang nasionalis intervensionis ini. Jadi kenapa ke sini dekatnya? Kenapa bukan ke kanan? Gitu ya. Nah, ini coba nanti
Coba ini nanti dijawab ya. Ini PR nih, tolong nih siapa yang bisa jawab nih. Nanti dikasih hadiah nih nanti ya. Pertanyaan saya ulangi, kenapa Islam tradisional ya seperti PKB dan P3 ini cenderung lebih dekat ke PDIP dan Gerindra ketimbang dengan PAN atau PKS? Gitu. Oke ya, sebelum saya ditanya, sebaliknya saya mau tanya juga nih, ada kuis, nggak selalu begitu. Catat ya, moderator catat ya, dokter catat ya. Nanti saya kasih kesempatan 2 atau maksimal 3 lah untuk menjawab pertanyaan saya ini. Gitu ya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan nanti insya Allah ada hadiahnya. Ya. Jangan takut untuk menjawab ya. Jawaban benar nilainya 2, jawaban salah nilainya 1. Nggak ada jawaban nilainya 0 atau minus, nggak ada. Gitu ya. Oke, belajar untuk berani menjawab. Oke, nah ini teman-teman ya, ini dinamika perolehan suara, ya, perolehan suara dari pemilu ke pemilu. Ya. Sengaja saya bikin nih tahun 1999 sampai 2019. Ya, kalau kita lihat ya secara garis besar ada naik turun begitu. Ya, kalau dilihat memang yang paling besar jumlah pemilihnya ya ternyata ya yang dari kalangan nasionalis ini, spektrum 1 dan spektrum 2 ini. Ya, hampir 60% gitu. Sementara yang Islam ini ya yang santri ini sekitar 30% saja. Ya. Jadi antara santri dengan non santri kelihatannya pada pemilu non santrinya di Indonesia ini lebih banyak. Oke, ini saya punya pertanyaan yang kedua nih. Ya, tolong dicatat juga nih. Tolong jelaskan kenapa saya membuat spektrum ideologi ini dari tahun 99. Kenapa nggak mundur misalnya ke tahun 97, 92, dan seterusnya, gitu ya. Gitu. Kan pemilunya 97 ada, 92 ada, 87 ada, 82 ada, 77 ada. Nah itu, kenapa tuh kok saya bikinnya dari 99? Ini pertanyaan saya yang nomor 2. Oke, sekarang geser lagi ya. Analisa politik itu bisa dilihat menurut pelaku politik. Ada 3 kategori pelaku berdasarkan trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ada menurut teori epicentrum kekuasaan, ada menurut pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota, gitu ya. Kabupaten kota ini penting sekarang karena ada otonomi daerah. Kemudian juga tiap daerah itu punya struktur politik yang berbeda ya, dengan tingkat pusat. Kalau di pusat yang paling dominan PDI Perjuangan. Tapi kalau di kabupaten kota itu sangat beragam. Ada yang dikuasai Golkar, ada yang dimenangkan oleh Demokrat, ada kayak Depok yang ya bertahun-tahun berbelas tahun dikuasai oleh PKS, misalnya begitu, ya, dan seterusnya. Lalu berdasarkan aktor-aktor yang dapat mempengaruhi kebijakan publik nih, ya ini banyak banget nih. Ada presiden, ada partai politik, ketua partai, ada ormas seperti NU, Muhammadiyah, kemudian ada intelektual, ya termasuk pengamat segala macam begitu ya, LSM, aktivis, lalu bahkan mahasiswa, ya, militer, polisi, media massa, media sosial. Jadi kalau bicara pelaku, ya dalam realitanya ada sangat banyak yang mempengaruhi pengambilan kebijakan di Indonesia. Nah ini hasil pemilu legislatif 2019. Kalau dibagi menurut tadi itu kanan kiri, kanan ini santri, ini modernis, PAN PKS, berapa tuh 14%, ya, kemudian ini tradisional, PKB, P3, ya, kemudian ini nasionalis pro pasar atau pasar bebas, ini nasionalis proteksionis atau nasionalis intervensionis. Oke, ini perolehan suara dan perolehan kursi. Jadi kalau kita lihat perolehan suara ya di tahun 2019
Yang paling besar itu sesungguhnya PDI dan Gerindra, alias nasionalis proteksionis. Kemudian disusul Golkar, ya, nasionalis asar. Kemudian PKB, Islam tradisional, dan seterusnya. Ini nanti bisa dilihat tren suara parpol 2014-2019, ada yang naik, ada yang turun. Yang naiknya paling banyak itu Nasdem, ya, kemudian ada PKS, partai yang suaranya turun paling banyak, ada Golkar, ada Demokrat, ada P3. Nah, ini hasil Pilpres 2019, Jokowi Ma'ruf Amin, 85 juta suara, 55%, lalu suara Prabowo Sandi 68 juta, 44,50%. Selisihnya sekitar berapa? 10-11% lah. Total suara sah 154 juta. Oke, ini dinamika politik yang perlu dipahami oleh teman-teman ya. Kalau secara resmi sekarang di dalam kabinet atau koalisinya Jokowi Maruf Amin itu ada berapa partai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 partai. Yang kalau digabung itu total kursinya adalah 427 kursi. Nah, kalau dibagi dengan 575 anggota DPR, secara total itu berarti 74% partai itu mendukung Jokowi Maruf Amin. Ya, di luarnya ada PAN, Demokrat, PKS. Itu resminya. Tapi kalau tidak resminya, ya PAN di bawah Zulkifli Hasan itu kecenderungannya dekat dan mendukung Pak Jokowi, begitu. Sehingga ya kalau ditambahkan dengan PAN suaranya ya bisa sampai jadi ke pemerintahan 80%. Gitu. Ya, memang Pak Amin Rais kontra dengan Pak Jokowi, gitu ya. Tapi Pak Amin Rais kan sudah keluar dari PAN karena kalah dengan Pak Zulkifli Hasan. Ya, bukan Pak Amin sendiri, tetapi calon yang didukung oleh Pak Amin Rais namanya Mutahari Harahap. Gitu. Nah, ini kemarin ide yang saya lontarkan, ini saya mengusulkan pasangan Jokowi Prabowo pada tahun 2024. Begitu ya. Alasannya apa? Alasannya demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita pemilu presiden 2014-2019, polarisasinya luar biasa. Ya, saya di grup alumni begitu berkelahi 01, 02 kampret dengan cebong begitu, bahkan kabarnya banyak suami istri yang sampai bercerai gara-gara Pilpres 2014-2019 ya, dan juga penawaran pilkada 2017. Tapi memang yang paling menohok buat saya itu adalah pilkada Pilpres Amerika Serikat tahun 2020, di mana di Amerika pertama Donald Trump tidak mengakui kesalahannya dari Joe Biden, padahal di Amerika itu ada tradisi mengakui kesalahan, bukan cuma mengucapkan selamat, bahkan menyampaikan pidato kesalahan atau yang disebut sebagai concession speech begitu. Jadi hasil pemilu itu selalu diterima. Nah, Donald Trump ini yang menerima, dia nolak. Ya, bukan cuma nolak, tapi nggak mau hadir acara pelantikan. Begitu. Bukan cuma nggak mau hadir pelantikan, bahkan ya, memprovokasi pendukungnya untuk juga menolak. Nah, saking pengen menolaknya, bahkan ada massa yang menyerbu gedung Capitol, tempat Senat Kongres menyelenggarakan sidang untuk menetapkan Joe Biden sebagai pemenang pemilu. Nah, Amerika yang sudah 250 tahun, hampir 250 tahun, tingkat pendidikannya jauh lebih tinggi daripada kita, sosial ekonomi masyarakatnya jauh lebih tinggi daripada kita, bisa begitu, apalagi kalau Indonesia, begitu, ya. Nah, Pak Jokowi, Pak Prabowo itu
mewakili, ya, saya lihat mewakili imajinasi politik masyarakat Indonesia, ya, dan bahkan sangat jelas secara demografi. Jawa Barat itu Prabowo, Jawa Tengah itu Jokowi, ya, Jawa Timur itu ya anggaplah 50-50 gitu ya. Sumatera terutama Aceh, Sumatera Barat, ya Riau itu sangat Prabowo begitu ya. Sementara Indonesia Timur ya seperti Papua, NTT ya, kemudian Maluku NTT begitu itu sangat Jokowi begitu. Jadi ya pembelahan ini ya, kalau disatukan menurut saya akan lebih aman dan nyaman ya, pemilu lebih aman dan nyaman, mempersatukan Indonesia begitu. Jadi saya mengusulkan, mendeklarasikan gagasan Jokowi Prabowo 2024, dan saya yakin gagasan ini banyak yang juga mendukung ya pada gilirannya. Selama ini banyak yang jam, mungkin tidak terpikir ya, dan belum punya akses. Insya Allah nanti saya akan terus memakan ide Jokowi Prabowo 2024 ini agar banyak masyarakat yang mendukung. Memang konsekuensinya harus ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, karena kalau 2024 nanti Jokowi Prabowo, artinya Jokowi maju lagi, dan itu artinya harus diubah dulu amandemen dulu pasal-pasalnya, karena Undang-Undang Dasar 45 yang ada sekarang hanya mengatur 2 kali atau 2 periode saja. Yang jelas, menurut saya amandemen itu bukan haram ya, halal. Bahkan disediakan dan diatur mekanismenya dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Ini aturannya bisa dilihat sendiri, diajukan minimal 1/3, kemudian dihadiri minimal 2/3, lalu disetujui minimal 50% plus 1 anggota MPR. Ya, jadi kalau nanti kemudian masyarakat mengendaki, lalu MPR mengendaki, ya tentunya gagasan Jokowi Prabowo 2024 itu akan bisa terwujud. Oke, sekedar informasi ya, kalau bicara dinamika politik ke depan, di tahun 2022 dan 2003 tidak ada pilkada. Ya. Kalau ada pilkada maka ramai nanti ya, Anies maju, nanti siapa lagi lawannya, gitu. Misalnya Risma atau AHY maju lagi misalnya, dia akan ramai begitu ya. Tapi dengan perkembangan terakhir, ya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak ada perubahan. Pilkadanya semua serentak di Indonesia, seluruh provinsi, seluruh kabupaten akan diselenggarakan pada 2024, kemungkinan bulan November, artinya setelah Pileg dan Pilpres pada bulan April, atau kabarnya mau dimajukan April 2024 begitu. Dan karena perkembangan ini, menurut saya sih sebetulnya sulit mengharapkan adanya kejutan wajah baru begitu ya, calon kuat presiden 2024 gitu. Calon-calonnya ya yang tidak ada seperti sekarang aja. Ya. Dan kalau kita bicara calon presiden itu biasanya dia datang dari 2 sumber ya, pertama menteri, tanggung menteri, yang kedua kepala daerah strategis, dan pemilihnya banyak. Ya. Dan pimpinan lembaga negara ya, dan ini orangnya itu saja. Ya. Kenapa? Karena pilkadanya sudah tidak ada. Kalaupun ada, misalnya nanti ada reshuffle kabinet, misalnya dalam reshuffle terakhir masuk nama Risma, dan nama Risma itu cukup menimbulkan dinamika sendiri ya, karena gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Ibu Risma. Tetapi apakah kemudian bisa mencapai popularitas tertentu seperti misalnya Pak Jokowi populer setelah menjadi gubernur tahun 2012, dan pada survei nasional 2013 namanya sudah menjadi nomor 1 calon presiden, itu walau alam ya, tapi kayaknya sulit untuk terjadi.
Jadi di luar soal dasar-dasar politik Indonesia seperti ideologi, lalu kemudian kata hasil pemilu, kekuatan di parlemen, dan isu-isu yang berkembang. Kalau kita bicara dinamika politik ke depan sih rasanya inilah poin-poinnya ya. Undang-undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan. Walaupun nanti akan menunggu soal peraturan turunannya. Mungkin akan ramai juga soal pemindahan ibu kota negara. Nggak jadi Kalteng, itu jadinya di Kaltim begitu ya. Walaupun nanti kalau di Kaltim jadi, menurut saya sih dampak ekonominya ya dan aktivitas ekonominya juga bisa sampai Kalimantan Tengah. Kemudian nanti ada isu pertumbuhan ekonomi ya, terutama dalam kaitannya dengan COVID ya. Lalu ya pasti nanti akan muncul dinamika mengenai presiden 2 periode atau 3 periode. Ya, sebagaimana yang saya sudah mengatakan beberapa waktu. Saya kira itu teman-teman sekalian ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memperluas wawasan dari adik-adikku sekalian ya dalam berbagai bidang kehidupan, baik nanti ke politik ya, ada yang jadi politisi, dari kepala daerah maupun jadi pengusaha atau misalnya di birokrasi dan seterusnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih Bapak untuk materi yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya membuka untuk 3 pertanyaan bagi peserta yang berada di aula ataupun di via Zoom yang ingin bertanya. Saya membuka 3 pertanyaan, 1 orang 1 pertanyaan. Untuk sesi pertama saya membuka 3 pertanyaan. Saya izin moderator, saya juga memberikan kesempatan kalau ada yang ingin memberikan jawaban terhadap 2 pertanyaan tadi ya. Saya juga ingin menjawab. Ini. Ini pertanyaan atau pertanyaan Bapak? Hah? Bertanya atau jawab? Bertanya. Oh. Tapi Baik, Bapak. katanya jawab pertanyaannya apa ini? Kenapa santri dari sini? Bukan sih pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Mohon maaf Bapak, apakah bisa diulang pertanyaan tadi? Bisa, berarti nggak dengerin. Kurang jelas. Jadi Nggak apa-apa, pertanyaannya nggak usah. Kalau nggak nangkep berarti nggak nangkep, udah biarin aja. tadi tuh kenapa santri tradisional dan non santri itu yang sempat tertulis Bang? Memilih PDIP dan Gerindra gitu loh. Tidak memilih. Tidak memilih. Ya. Oke, nggak usah sibuk dengan pertanyaan saya.
kalau Anda punya pertanyaan, ajukan saja, ya. Jadi, apa namanya, silakan menjawab pertanyaan saya sebisanya saja. Kalau menangkap pertanyaannya dan bisa jawab, silakan. Tapi kalau enggak, juga nggak apa-apa. Mohon maaf Bapak, apakah pertanyaan yang pertama tadi bisa diulang? Yang saya tulis, pertanyaan pertama yaitu kenapa santri tradisional dan non-santri tidak memilih partai PDIP atau Gerindra? Apakah benar, Pak? Kamu bisa mengulangi pertanyaan tadi? Kalau memang nggak ngerti, memang nggak nangkep, ya sudah, lewat aja. Kedua pertanyaannya. Baik, Pak. Satu orang yang berada di aula ingin menjawab pertanyaan Bapak. Pertanyaan yang pertama. Baik, permisi Pak. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Andre, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Izin menjawab Pak pertanyaan Bapak. Yang pertama itu mengapa spektrum santri tradisional lebih cenderung atau bertendensi memiliki kedekatan dengan partai PDIP dengan Gerindra. Kalau setelah saya mengidentifikasinya, lebih kepada kita bicara dimensi historisnya, Pak, karena memang seperti yang kita tahu, PDIP itu kan berangkat dari Partai PNI, di mana pada saat itu PNI penggagasnya itu adalah Soekarno, dan Soekarno tempo hari itu memiliki konsep yang namanya Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Nah, berdasarkan dari situ sangat jelas ketika partai yang berideologi nasionalis atau sekuler memiliki kedekatan dengan ideologi agamis, yaitu P3 dan juga PKB yang dulu bernama Nahdlatul Ulama, Pak, dan bertransformasi menjadi P3. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak, kalau setelah saya identifikasi. Kemudian kalau untuk apa namanya pertanyaan nomor 2? Bentar Andre. Dengar saya dulu ya. Oh iya Pak. Kalau alasannya itu, mengapa Islam tradisional dekat dengan PDI, ya, tapi kok Islam modernis seperti PAN dan PKS nggak dekat dengan PDI? Coba kamu jawab. Berarti kalau hipotesis saya sementara sih Pak, karena saya kan bukan pengamat nih, cuma ya istilahnya asumsi aja Pak. Tapi kalau sependek pengetahuan saya, ya kembali lagi bicara dimensi historis tersebut Pak, karena memang apa namanya nasionalis ini kan PDI ini kan partainya wong cilik Pak. Nah kalau apa namanya PAN PKS itu tidak sejalan Pak dengan apa namanya ideologi daripada PDIP yang menganut sekuler. Kalau menurut saya PKS dan PAN itu ini Islam konservatif ortodoks Pak. Gitu kira-kira Pak kalau menurut saya. Yaitu sih sependek pengetahuan saya Pak. Oke, lanjut dulu dengan apa pertanyaan berikutnya atau tanggapan berikutnya.
Halo? Halo Pak, maaf Pak, izin menjawab ya untuk pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaannya kan kira-kira kenapa istilahnya jejak digital itu hanya merekam perjalanan partai dari mulai tahun 99 sampai dengan sekarang. Kira-kira gitu ya Pak? Bukan. Pertanyaannya mengapa data yang saya tampilkan hanya pemilu tahun 99 sampai 2019? Kenapa nggak menampilkan yang sebelumnya juga, pemilu-pemilu sebelumnya? Ya, izin menjawab Pak ya. Sepengetahuan saya dan saya belajar juga di Fakultas Hukum, ketika kita berbicara tahun 99 itu kan pasca reformasi Pak. Artinya di situ diberi ruang dalam hal ini partai politik untuk bertumbuh, sehingga di situ mulailah persaingan atau arus demokratisasi terjadi di Indonesia. Sedangkan sebelum adanya reformasi tersebut, Indonesia menganut partai, belum menganut multipartai. Ketika pasca reformasi, Indonesia menganut multipartai. Di situ seperti kebebasan berserikat, berpendapat dan sebagainya itu dijamin oleh konstitusi, sehingga di situ kontestasi elektoral menjadi lebih lebih menjadi cair. Kira-kira gitu Pak. Oke. Ya. Nah. Nah, ada pertanyaan? Atau cuma menjawab pertanyaan? Anda punya pertanyaan nggak kepada saya? Atau cuma mau menjawab pertanyaan saya? Andre. Izin ya Pak, saya sedikit ingin bertanya nih. Ya. Berkaitan dengan struktur partai politik kita di Indonesia. Pertanyaannya sebetulnya sederhana Pak. Sebetulnya partai politik ini punya siapa sih Pak? Yang pertama, karena ketika kita melakukan mapping, artinya memetakan persoalan atau gambaran besar grand design daripada partai politik itu, kalau menurut saya seperti perusahaan Pak, partai politik. Kenapa demikian? Karena di situ terjadi partai politik itu menjadi komoditas. Atau dengan kata lain itu, siapa investasi paling banyak di situ, disitulah mereka yang berkuasa. Itu yang pertama Pak. Dan juga kalau untuk lebih lanjutnya, partai politik juga sebagai kerajaan. Kerajaan siapa yang memiliki darah atau trah, misalnya seperti PDIP memiliki trah Soekarno katanya. Disitulah titah mereka lah yang didengar di situ. Nah, bagaimana kalau menurut pandangan Bapak terhadap istilahnya fenomena tersebut, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Ini ya langsung dijawab oleh Bapak atau ada lagi Pak yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi Pak? Ya, silakan. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Raja Manurung. Sebelumnya saya ingin berkisah terlebih dahulu sebelum menanyakan pertanyaan saya. Selama saya tahu politik ini dan pernah terjun ke politik, selama mengikutinya nggak luput dari namanya. Kuliah di mana, Raja? Apa Pak? Kuliah di mana? Kuliah di Universitas Palangkaraya Pak. Ya, yang ungkap dong, jurusan apa gitu loh. Maaf Pak.
Saya ulangi ya Pak, saya Raja Manurung, kuliah di Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, sebelum saya ingin bertanya Pak, saya ingin berceritakan sebelum saya bertanya. Selama saya tahu apa itu politik dan pernah ikut dalam proses politik, nggak luput dari yang namanya money politik Pak. Nah, di situ. Dan saya tertarik pengen masuk ke dunia politik ketika saya sudah mempunyai karir yang bagus begitu, Pak. Jadi gimana sih caranya, Pak? Kalau saya pengen masuk ke politik atau pengen duduk di kursi dewan tanpa menggunakan apa yang namanya money politik, Pak. Dengan pure masyarakat pengen memilih saya tanpa menanyakan berapa duitnya gitu, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Ada satu lagi orang lagi Pak ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bang. Terakhir saya ngeliat Abang ada di Mata Najwa lagi mempromosikan hal yang sama dengan hari ini tentang 2024 Jokowi Prabowo. Waktu itu Abang ketika diskusi memang tidak tidak kayak ya pokoknya harus Jokowi presidennya. Jadi Abang kebuka aja gitu. Belakangnya apa? Ya, Itu Abangnya ngomong. Iya di mana? Ya. Mungkin langsung saja Bang ya. Enggak, kuliah di mana? Jurusan apa? Perkenalkan saya Ardi Apriansa. Kuliahnya juga di UPR, tapi jurusannya berbeda dengan teman tadi, kita di ekonomi pembangunan. Ya. Pertanyaan saya Bang, melihat Abang kan dari Indobarometer ya, notabene-nya lembaga survei kayak gitu. Rame-ramenya ketika mau pilkada ataupun pilpres. Sejauh apa peran media kayak gitu Bang? Karena sejauh ini kalau saya perhatikan pemilih itu banyak terpropaganda dari media kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaannya itu apakah hasil survei itu juga kemudian ada pengaruhnya kayak gitu? Ada pengaruhnya dari apa yang ada di media kayak gitu. Karena ketika itu ada pengaruh yang signifikan, ya cukup tragis karena ya contoh kecilnya ketika kemarin Abang berdiri itu saya langsung melihat kata Abang banyak yang chat Abang segala macam kayak gitu. Apakah sesignifikan itu kayak gitu? Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang dinamikanya Bang. Dinamika untuk pemilihan serentak kayak gitu. Terlepas itu sudah berdasarkan undang ya. Kalau di sini saya lihat tadi Undang-Undang 2016 itu, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, artinya sudah lama sekali tentang pilkada pemilihan serentak, pemilu serentak. Saya hanya membingungkan itu Bang dengan kan memang eranya media. Tapi kita pemilihan tetap langsung. Nah, artinya nanti akan lebih banyak kotak lagi. Dan itu akan banyak pengaruhnya. Pertama di petugas. Yang kedua di pasti akan ada yang menengungkan isu-isu tentang ada yang main curang, ada yang segala macam karena itu banyak sekali kayak gitu. Banyak tentang yang harus ditangani oleh KPPS dan segala macamnya. Bahkan kemarin masuk dalam bahasan adalah kok ketua KPPS itu bahkan lulusan SD ataupun bahkan tidak sekolah kayak gitu. Mungkin itu saja Bang, terima kasih banyak. Next. Saya persilakan untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari adik-adik sekalian.
Pertama untuk Andre ya. Jadi benar ya pertanyaannya, mengapa PKB atau santri tradisional itu cenderung lebih dekat dengan PDIP ya, atau nasionalis proteksionis. Gitu. Nah, tadi Andre menjawab karena alasan historis Bung Karno mengusung Nasakom. Jawaban itu tidak begitu akurat, Andre, karena kalau alasannya itu, maka yang dekat dengan PDIP bukan cuma Islam tradisional, tapi juga Islam modernis, kan begitu kan? Ya, masalahnya kan ini menjadi menarik karena Islam tradisional dekat dengan PDIP, dengan nasionalis populis atau proteksionis, sementara kok Islam modernisnya enggak gitu. Jadi penjelasannya ada dua level. Ya, pertama itu Islam tradisional itu biasanya Islam yang moderat, ya. Islam yang moderat. Kenapa moderat? Karena memang ya sesuai dengan sejarahnya, Islam ini sesuai dengan sejarahnya dan sesuai dengan katakanlah ajarannya ya, Islam ini adalah Islam yang akomodatif terhadap elemen-elemen lokal begitu. Jadi dia bisa menerima dan memahami perbedaan dengan lebih baik ketimbang Islam modernis. Islam modernis itu masuk ke Indonesia dan ideologinya itu cenderung berorientasi kepada pemurnian atau purifikasi. Nah, nasionalis seperti saya sampaikan di awal, kalau kita pinjam ilmu antropologi ya, terutama yang dikategorisasi yang dibuat oleh Clifford Geertz, itu Islam, tapi Islamnya adalah, kalau istilah antropologis itu Islam abangan, kalau istilah sehari-hari Islam KTP. Jadi bukan Islam yang katakanlah taat. Nah, mereka ini lebih nyaman dengan Islam tradisional karena lebih bisa dalam tanda kutip ditoleransi oleh Islam tradisional ketimbang oleh Islam modernis. Yang kedua, Islam tradisional ini pada dasarnya secara sosial ekonomi kebanyakan menengah ke bawah, ya, grassroots, ya, pendidikannya rendah. NU itu pendidikannya rendah, ya, petani, buruh, nelayan. Sementara ya nasionalis proteksionis ini juga menengah ke bawah. Ya. Oleh Bung Karno itu disebut sebagai kelompok pemakai. Jadi mereka secara sosiologis itu basisnya itu kurang lebih sama. Sementara Islam modernis kebanyakan menengah ke atas, ya, termasuk middle class. Jadi kelas sosialnya itu berbeda. Jadi dua elemen itu, ya. Jadi Andre, untuk pertanyaan pertama ini jawabannya belum akurat. Tapi seperti saya katakan sebelumnya, jawabannya benar atau tidak, ya tetap punya nilai. Ya, satu nilainya. Nah, untuk yang nomor 2, ya, mengapa saya cuma menampilkan data tahun 1999 sampai 2019, karena saya tidak menampilkan di pemilu sebelumnya, benar sekali. Ya, karena jawabannya karena periode sebelumnya ada di era otoritarianisme, di mana partai politik itu sesungguhnya hanya 3. Bukan 2 ya, bukan 2 partai ya. Partainya ada 3 waktu itu, walaupun Golkar tidak disebut secara resmi sebagai partai politik, tapi disebut sebagai peserta pemilu. Tapi ya dia Golkar berperan sebagai partai politik karena dia ikut pemilu, ada gambarnya dan dicoblos dan seterusnya. Jadi ya kalau kita mau membuat pemetaan apa yang koheren, maka kita harus mulai dari tahun 99. Pertama dari segi partai politiknya sudah ada dinamika, sudah ada perubahan dari periode sebelum 99 dan setelah 99. Yang kedua, memang pemilu sebelumnya itu adalah pemilu di alam otoriter, di mana orang tidak sepenuhnya bebas mengambil keputusan politik begitu. Ya, sehingga kemudian ya keunggulan Golkar di zaman Orde Baru itu boleh dibilang semu sebenarnya ya. Karena apa? Karena orang tidak sangat bebas untuk mengambil keputusan. Karena itulah kemudian pilihan-pilihan pribadi, faktor-faktor sosiologis, faktor-faktor ideologis tidak begitu keluar. Tapi saya anggap jawabannya benar gitu ya.
Jadi karena jawabannya benar maka nilainya 2. Jadi hadiahnya nanti saya kasih hadiah buku. Ya, Andre dapat 3 buku. 1 buku dari jawaban pertama, 2 buku dari jawaban kedua. Nanti saya kirimkan lewat panitia ya. Tepuk tangan buat Andre ya. Oke, sekarang untuk pertanyaan ya dari Andre. Pertama, parpol punya siapa? Ya. Ini jawabannya tergantung perspektif nih. Jadi ilmu sosialitas tergantung perspektif. Kalau perspektifnya adalah undang-undang partai politik, dia milik masyarakat. Gitu. Karena parpol itu adalah agregasi atau kumpulan dari pandangan-pandangan yang ada di masyarakat. Parpol itu kan partai politik partai. Masyarakatnya itu bagian, gitu ya. Jadi masyarakat itu tidak tunggal, dia ada bagian-bagiannya. Ada yang ingin agama jadi sebagai aspirasi atau variabel terpenting, termasuk dalam pengambilan kebijakan publik dan dalam politik. Tapi ada juga yang nggak mau, yang ingin agar agama menjadi variabel nomor 1, mendirikan partai-partai agama. Tapi yang tidak ingin ya mendirikan partai nasionalis. Biasanya begitu. Tetapi ya kalau kita bicara realitas di lapangan, nah balik tadi cara mengenai piramida itu, ya. Jadi kalau kita bicara partai politik itu siapa yang punya, siapa yang memiliki, itu tergantung waktunya dan kapan kita bertanya mengajukan pertanyaan. Kalau pertanyaannya pada masa pemilu, maka yang punya partai ya masyarakat. Kenapa saya sebut masyarakat? Karena mereka lah yang menjadi pemilik suara. Partai itu bisa naik, bisa turun, tergantung masyarakat. Mau pilih siapa, mau pilih partai mana. Dan jangan dianggap enteng. Masyarakat itu bisa menaikkan, bisa menurunkan. Tahun 99 misalnya, PDI ya menjadi pemenang pemilu dengan 33%. Padahal tahun 97 ya PDI ya belum jadi PDI Perjuangan, masih zaman Orde Baru, itu cuma dapat 3%. Jadi naiknya 11 kali lipat. Tapi di tahun 2004 karena tidak puas dengan kinerja PDI Perjuangan waktu itu, maka suaranya kemudian hilang separuh tuh. Tinggal berapa? Tinggal kalau tidak salah tinggal 18%. Demokrat ya tahun 2004 dapat 7%, tahun 2009 dapat 20%. Tapi tahun 2014 turun separuh, tinggal 10% gitu. Tahun 2019 turun lagi tinggal 7%. Jadi partai politik itu nasibnya tergantung kepada masyarakat. Bahkan ada partai politik yang kemudian tidak lolos PT. Misalnya Partai Hanura. Pemilu yang akan datang kalau dia mau pemilu lagi dia harus ganti nama. Karena tahun 2019 kemarin perolehannya di bawah parliamentary threshold, ya. Termasuk konsekuensi yang sudah terjadi, dia tidak bisa mengirimkan wakil di parlemen. Tetapi kalau kita bicara mengenai pengambilan keputusan, ya, kebijakan publik, ya akhirnya ya para ketua-ketua partai itu yang mendominasi, ya. Tentunya sedikit banyak berdasarkan garis ideologi yang mereka miliki, atau seharusnya begitu. Walaupun memang saya pernah membaca kajian kesesuaian ideologi di partai politik kita dengan pengambilan kebijakan publik itu cenderung lemah, berbeda dengan partai-partai di negara Eropa misalnya, yang memang ideologi partainya itu konsisten dan cenderung koheren dengan pengambilan kebijakan. Jadi ada dinamika dan ada perbedaan nuansa pengambilan kebijakan pemerintahan. Kalau misalnya yang menjadi perdana menteri di Inggris itu adalah dari partai buruh, ketimbang yang datang dari partai konservatif, begitu. Ya, tentu ini PR dari kepartaian kita, demokrasi kita, pemerintahan kita, bagaimana agar partai politik itu betul-betul orientasinya itu kepada masyarakat. Jadi itu jawaban untuk Andre. Kemudian untuk Raja Manurung, ya, bagaimana agar bisa jadi anggota DPRD tanpa
money politics. Masyarakat kita ini sebetulnya beragam, ya, alasan memilihnya itu macam-macam. Nah, karena itulah politisi juga harus punya dua macam modal. Raja, catat nih ya. Kamu kalau catat ini dengan baik, kamu bisa jadi anggota DPR nanti pemilu yang akan datang. Pertama modal sosial, kedua modal finansial. Nah, modal finansial itu sebetulnya pertama-tama diperlukan untuk melakukan komunikasi politik ke media, ke masyarakat. Gitu. Misalnya ya, bikin spanduk, bikin baliho, bikin banner, gitu. Bikin kaos, itu perlu modal finansial. Jadi nggak salah juga kalau kemudian raja berpikir bahwa saya berkarir dulu, berusaha kumpulkan uang, punya modal, baru kemudian terjun ke politik. Boleh juga, bagus juga. Tetapi ya sebetulnya balik lagi, modal itu bukan cuma modal finansial, tetapi juga ada modal sosial. Modal sosial itu apa? Nama baik, ya, kemudian kontribusi kepada masyarakat. Karena itu banyak teman-teman saya perkenalan yang bisa menjadi anggota dewan lewat kegiatannya di misalnya LSM. Nah, jadi kalau kita lihat latar belakangnya Raja Manurung Fakultas Ekonomi, saya membayangkan misalnya kalau raja begitu ya menjadi aktivis yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat begitu misalnya. Ya. Membina UKM misalnya di wilayah tertentu atau katakanlah di Palangkaraya misalnya begitu. Atau membina pedagang pasar misalnya begitu. Nah, kalau yang dibina itu jumlahnya cukup banyak, maka dia bisa menjadi kantong suara bagi raja. Jadi saran saya dari sekarang raja, ya ini juga berlaku bagi teman-teman yang lain. Putuskan Anda kompetensinya itu apa? Apa bidang ekonomi, apa bidang hukum? Kalau bidang hukum bisa membuat LBH misalnya ya, membantu atau memperjuangkan masyarakat di wilayah tertentu atau kelompok tertentu misalnya. Dan yang kedua, pilihlah dapil di mana Anda akan bergerak. Bisa dapil di mana Anda tinggal, bisa juga dapil di mana binaan Anda itu tinggal atau bekerja. Nah, kalau misalnya raja ya, aktivis pemberdayaan pedagang pasar, gitu. Itu pilihlah dapil Kota Palangkaraya yang di dalamnya ada kelurahan Panarung. Iya. Kenapa Panarung itu? Isinya pedagang pasar semua itu. Nah, saya bisa bicara begini karena saya orang Panarung bertahun-tahun. Gitu. Panarung dan ya sekitarnya lah ya. Sebelahnya Panarung itu apa? Mangkai ya. Pokoknya daerah Panarung Raya itu dominan sekali pedagang pasar. Jadi pilihlah segmen Anda, gitu ya, yang kemudian pada saat pemilu nanti, kalau Anda maju sebagai caleg, mereka sudah kenal dengan Anda, mereka sudah tahu kualitas Anda, mereka akan pilih Anda. Itu penting. Karena dalam pemilu itu ada hukum besi. Ya, tidak dikenal, tidak dipilih. Tapi dikenal saja tidak cukup, harus juga disukai. Nah, disukai itu karena apa? Karena kontribusi, ya, karena penampilan, karena di sebagian tempat karena faktor-faktor sosiologis, primordial. Jadi kita harus memperhitungkan itu semua. Ya, pikirkanlah kalau Andre memang pengen maju, ya, ingin menang, ya. Nanti bisa tanya juga tuh pengalaman Pak Iban jadi wali kota, terutama yang pertama kali itu menurut saya sih elemen modal sosialnya itu besar, ya, yang membuat Pak Iban itu menang. Karena setahu saya kalau bicara finansial pada saat pertama kali terpilih, Pak Iban itu bukan orang yang paling kuat, ya.
Jadi menurut saya Taliban itu salah satu contoh yang menarik, di mana bisa menang karena ada faktor modal sosial yang besar. Nanti tanya aja dengan Taliban. Begitu ya kira-kira ya, saja ya. Nanti kalau saya ke Palangkaraya, nanti kita kumpul-kumpul, nanti kita bisa diskusi, nanti bisa lebih detail lah. Kamu pikirkan kamu mau jalur apa modal sosialnya dibangun, dan pikirkan mau lewat dapil yang mana. Oh ya, satu lagi sebelum lupa, kamu harus pilih partai. Jangan salah pilih partai. Kamu harus tahu tren dukungan kepada partai politik. Ya. Poinnya adalah maju ya partai yang tren suaranya lagi naik itu lebih besar peluang terpilih ketimbang partai yang tren suaranya lebih turun. Memilih partai besar lebih berpeluang dari partai kecil, ya. Karena partai besar itu di satu dapil itu dia bisa dapat 2-3 kursi sekaligus. Ya. Jadi peluang masuknya itu lebih besar ketimbang partai yang kecil yang cuma kebagian 1 kursi atau bahkan tidak punya kursi sama sekali. Ya. Nah, tapi besar kecil yang partai itu nggak bisa dilihat secara keseluruhan. Dia harus bicara mengenai dapil yang spesifik. Gitu. Karena balik lagi partai politik itu kekuatannya tidak merata di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah PDI kuat banget, semua wilayah kuat banget. Ya. Tapi kalau di Sumatera Barat hampir nggak ada suaranya PDI itu, gitu loh. Gitu. Hampir nggak ada suaranya PDI Perjuangan itu. Nah, balik lagi dengan kategorisasi yang saya buat di depan ini, ya. Kenapa Jawa Tengah itu bisa dominan banget? Karena Jawa Tengah itu adalah pusatnya non-santri, alias Islam abangan. Kenapa Sumatera Barat itu PDI nggak ada? Karena itu pusatnya Islam modernis. Ya, hampir semua Islam di Muhammadiyah di Sumatera Barat itu adalah Muhammadiyah. Jarak psikologisnya jauh. Yang terakhir ini karena sudah kita bicara berikutnya untuk Ardi, peran media berapa penting? Ya penting karena kita mau memperkenalkan wajah kalau kita caleg, memperkenalkan wajah dan nama, misalnya kalau kepala daerah, memperkenalkan logo partai kalau kita partai baru misalnya, itu harus lewat media. Nah, media itu macam-macam, ada media massa, mainstream, TV, radio, koran, ada juga kemudian media sosial, begitu ya, YouTube, medsos, sekarang peran media sosial semakin besar, ada juga media luar ruang dan seterusnya. Jadi orang itu akan memilih ya tergantung, kan kita dikenal atau nggak kenal, terus citranya itu positif atau negatif, terus alasannya apa. Ya terus terang saya memanfaatkan media untuk mengkampanyekan dan memperkenalkan gagasan saya. Nah, saya udah ngomong di media soal Jokowi Prabowo 2024 ini beberapa kali sebelum itu di Mata Najwa. Tapi persiapan saya untuk Mata Najwa itu lebih serius. Ya, pertama ya audiensnya besar, yang kedua spektrumnya penontonnya itu sangat beragam begitu. Nggak semua orang yang harus orang yang suka politik nonton itu. Gitu. Jadi saya berpikir bagaimana gagasan saya itu lebih mudah diterima, lebih mudah dikomunikasikan. Caranya adalah dengan saya pakai kaos Jokowi Prabowo 2024 begitu. Jadi ya saya ngomong aja orang udah lihat gitu. Saya pakai ngomong pun begitu di sana udah kelihatan gitu ya. Dan ya saya juga memahami logika media. Jadi logika acara yang membutuhkan adanya kejutan-kejutan, surprise begitu. Makanya begitu diperkenalkan oleh Najwa Shihab, saya nggak duduk, saya nggak diam, saya berdiri sengaja kan begitu. Tapi saya tahu diri, ini acara orang. Saya berdiri, saya duduk lagi. Nah, rupanya oleh Najwa disambar gitu ya. Oh ini menarik nih. Justru nama yang meminta saya berdiri lagi. Mas, padahal saya berdiri lagi. Nah, berdiri lagi saya agak lama kan begitu. Bahkan saya tambahin dengan gerakan-gerakan dan teriakan tertentu. Jokowi, Prabowo, 2024 gitu. Yes, gitu. Dan akhirnya itu menjadi viral. Jadi kita sebagai aktor politik, sebagai aktivis harus punya keterampilan juga dalam mengkomunikasikan sesuatu. Istilahnya harus pintar jualan lah, kira-kira begitu. Kalau punya ide dan gagasan.
Nah, kalau gagasan ini nggak diperkenalkan, ya orang nggak tahu, nggak akan dukung. Tapi kalau saya jelaskan, saya perkenalkan, penjelasan saya bagus, ya mudah-mudahan nanti mayoritas akan mendukung. Terus sekolah orang yang dulu absen orang yang telepon eventnya. Ada suara yang masuk ini? Oke, mengenai pilkada serentak, ya intinya ini sudah dikunci pada tahun 2024 bulan November. Ya, nanti masalah-masalah teknis merupakan hal yang harus dijawab oleh penyelenggara pemilu, dan setahu saya sekarang KPU itu sudah melakukan simulasi-simulasi dan membuat daftar-daftar masalah. Ya, kita doakan agar masalah-masalahnya bisa diatasi dan diantisipasi sebaik mungkin sehingga pemilunya nanti aman, lancar, dan damai. Saya kira begitu, Ibu Moderator, ya, dan juga panitia. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti kalau kita berjumpa apabila proses Palangkaraya. Terima kasih. Bang, izin menyampaikan Pak Riban bersama dengan kita saat ini, Bang. Pak Riban bersama-sama dengan kita. Ini Pak Riban ya, di online atau di ruangan? Pak Riban bersama dengan kita. Dari. Iya, bersamanya itu online atau di offline? Langsung hadir tatap muka hari ini, Bang. Oh ya, siap. Salam hormat kepada Pak Riban. Ya. Ya, Bang. Terima kasih, Bang, atas waktunya, Bang. Saya langsung pamit ya, moderator. Saya langsung pamit. Terima kasih, Bang. Untuk menutup diskusi kita pada hari ini, untuk Bang Kodari bisa menyampaikan closing statement-nya. Saya persilakan. Ya, saya kira closing ya, pertama ya mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan teman-teman bisa menganalisa masalah politik dengan lebih baik ya, baik pada level nasional, level Kalimantan Tengah maupun dari level kota Palangkaraya. Materi yang saya bagikan itu bisa Anda buat versi lokalnya. Misalnya mengenai peta pemilihan segala macam, angka-angka pemilu itu Anda bisa bikin dalam level Kalimantan Tengah dan level kota Palangkaraya. Jadi Anda mengetahui itu aktor-aktornya, dinamika di lapangan. Dan kalau ada yang seperti tadi, seperti Raja yang menjadi anggota DPR, ya dengan data yang Anda buat sendiri, nanti Anda bisa pilihkan, Anda bisa putuskan Anda mau masuk partai mana, Anda mau masuk dapil yang mana, gitu ya. Dan kalau Anda serius, Anda kerjakan sekarang, nanti insya Allah bulan April atau bulan Mei, saya ke Palangkaraya, ke Kpu Darat, Anda bawa ke lingkungan Anda. Saya konfirmasi. Saya kira demikian, ya saya pamit dan salam hormat kepada Pak Ibran Setia. Insya Allah kalau ke Palangkaraya lagi nanti lapor sama komandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhammad Kodari yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan bagi kami Sekolah Kader Leuharati pada hari ini. Saya Sambutasi selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya